Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Sofia Rufianti dengan NIM 220440053. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi impor dipakai secara Official Assessment System. Ada 3 subtopik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pemberitahuan impor barang khusus, yang kedua ada impor barang pribadi penumpang, yang ketiga ada barang awak sarana pengangkut dan juga barang pelintas batas. Langsung saja kita masuk pada materi dan juga contoh soalnya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pemberitahuan impor barang khusus. Biasanya, pemberitahuan impor barang itu dilakukan secara self-assessment system, yang dimana para importir ini memberitahukan dan juga mengisi sendiri dokumen pemberitahuan secara mandiri, lengkap dan juga benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada pemberitahuan impor barang khusus ini, para importir hanya memberitahukan jumlah dan juga jenis barang yang akan diimpor, kemudian untuk penetapan dan juga perhitungan akan dilakukan oleh pejabat bea dan cukai. Nah, PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos. Nah, PIBK itu juga dapat digunakan untuk pengeluaran barang kiriman yang dikirim oleh penerima yang bukan badan usaha dengan menggunakan fasilitas kepabeanan yaitu berupa pembebasan bea masuk. Nah, dokumen PIBK biasa disebut dengan dokumen BC 2.1. Nah, barang-barang yang pemberitahuannya itu menggunakan pemberitahuan impor barang khusus yaitu ada barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang yang nantinya akan diekspor kembali, kemudian ada sarana angkutan laut dan juga udara, kemudian ada barang impor yang menggunakan jasa penitipan, kemudian ada barang lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, dokumen BC 2.1 atau dokumen PIBK serta dokumen pelengkap lainnya akan diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai. Selanjutnya, petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian menetapkan tarif, nilai pabean, dan juga menghitung bea masuk, cukai, dan juga pajak dalam rangka impornya. Nah, barang impor akan dapat dikeluarkan dari TPS atau tempat penimbunan sementara menjadi barang impor dipakai ketika importir sudah melunasi bea masuk, cukai, dan juga pajak dalam rangka impornya. Namun, jika barang tersebut tidak dilunasi kewajiban kepabeanannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut akan ditetapkan sebagai barang yang tidak dikuasai. Nah, untuk barang pindahan ini merupakan barang keperluan rumah tangga milik orang yang berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Nah, fasilitas ini dapat digunakan oleh warga negara Indonesia dan juga dapat digunakan untuk warga negara asing. Nah, untuk warga negara Indonesia ini harus sudah berdomisili di luar negeri minimal itu 1 tahun, baru akan dikenakan pembebasan bea masuk, PPN, dan juga PBH. Kita masuk pada subtopik yang kedua yaitu impor barang pribadi penumpang. Nah, berdasarkan ketentuan PMK nomor 203 PMK 04 tahun 2017 tentang ekspor impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, barang bawaan penumpang yaitu barang yang dibawa oleh penumpang yang terdiri dari barang pribadi penumpang dan juga barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi. Nah, teman-teman, ada beberapa barang yang bukan termasuk barang pribadi. Nah, yang pertama itu ada barang yang menurut jenis, sifat, dan juga jumlahnya itu tidak wajar untuk keperluan pribadi. Misal ada importir yang mengimpor 50 spare part motor, itu sudah tidak wajar untuk keperluan pribadi. Itu lebih menuju untuk dijual belikan. Nah, yang kedua, barang yang diimpor untuk diperjualbelikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, nah barang tersebut itu memiliki tujuan untuk dijual kembali. Nah, yang ketiga ada barang contoh atau barang sampel. Yang keempat ada barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri. Nah, contohnya itu mengimpor kayu yang nantinya akan dijadikan kursi atau pembuatan meja. Nah, yang kelima ada barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi. Misal barang tersebut akan disumbangkan kepada korban bencana alam atau dijual kembali, seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu barang awak sarana pengangkut dan juga barang pelintas batas. Nah, barang awak sarana pengangkut sendiri merupakan barang yang dibawa oleh orang yang karena sifat pekerjaannya itu harus berada dalam sarana pengangkut dan harus datang bersama-sama dengan sarana pengangkut tersebut. Nah, sarana pengangkut itu apa sih? Sarana pengangkut itu merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Nah, sesuai dengan ketentuan kepabeanan, atas barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut akan mendapatkan fasilitas tidak dikenakan bea masuk jika nilai barang tersebut itu tidak melebihi FOB 50 US dollar per orangnya. Nah, biasanya dokumen pemberitahuan impor barang yang digunakan oleh penumpang dan juga awak sarana pengangkut itu disebut dokumen Custom Declaration atau dokumen BC2.2. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada barang pelintas batas. Nah, barang pelintas batas ini merupakan barang yang dibawa oleh pelintas batas ketika memasuki daerah pabean. Sesuai dengan pasal 1 nomor 4 PMK 80 tahun 2019, pelintas batas merupakan orang yang berdomisili di perbatasan negara Indonesia dengan negara lain dan dibuktikan dengan kartu identitas lintas batas atau biasa disingkat KILB. Secara prinsip, barang pelintas batas adalah barang yang dibutuhkan warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada latihan soal. Nah, pada PMK nomor 28, garing PMK 04 tahun 2008, mengatur tentang pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan. Nah, kategori barang apa yang dikecualikan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan? Nah, barang seperti yang saya jelaskan tadi, barang pindahan merupakan barang keperluan rumah tangga yang dimiliki oleh orang yang berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri dengan minimal sudah tinggal selama 1 tahun. Nah, ketentuan pembebasan bea masuk itu tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagang dan juga kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita masuk pada latihan soal yang kedua, yaitu Sari membeli barang dari luar negeri dengan nilai totalnya sebesar 800 US dollar. Bagaimana perhitungan bea masuk dan juga pajak dalam rangka impornya? Nah, pembebasan bea masuk kepada barang bawaan pribadi jika nilai pabean FOB-nya itu 500 US dollar per orang. Sehingga untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impornya akan dikenakan atas kelebihan nilai tersebut. Nah, di sini nilai pabean yang akan dikenakan yaitu 800 US dollar dikurangi dengan 500 US dollar. Jadi nilai pabean yang akan digunakan untuk menghitung bea masuk dan juga pajak dalam rangka impornya sebesar 300 US dollar. Nah, kemudian bea masuknya akan dikenakan tarif 10% dikalikan 300 US dollar sama dengan 30 US dollar. Kemudian untuk PPN-nya sebesar 11% dikalikan 330 dolar dari nilai pabean, kemudian ditambahkan dengan bea masuk. Nah, untuk PPh-nya, jika Sari memiliki NPWP akan dikenakan tarif PPh sebesar 0,5% sampai 10% dikalikan 330%. Namun, jika Sari tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh yang akan dikenakan yaitu sebesar 1% dikalikan 20%. Jika Sari tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh yang akan dikenakan yaitu sebesar 1% sampai dengan 20% dikalikan 330 dolar. Nah, kita masuk pada latihan soal yang ketiga, pemberitahuan impor barang yang diperlukan untuk memberitahukan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yaitu, nah, dokumen yang digunakan yaitu biasa disebut dengan Custom Declaration atau bisa juga disebut dengan dokumen BC2.2. Sekianlah pembahasan materi impor dipakai secara official assessment system. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.